Berarti 4 sehat 5 sempurna gitu ya? No, 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 no. Oh, salah juga. Mohon maaf ya, 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak berlaku lagi. Bener nggak kalau misalkan ada statistik cewek itu tuh umurnya lebih panjang daripada cowok Nah, secara itu rata-rata? betul sih, dan bukan berlaku hanya pada manusia, tapi terhadap hewan juga ya. Oke, ketemu lagi bareng gua Riko di podcast Berani Bertanya Kok Bisa. Jadi kalian pernah mikir nggak umur kalian 200 tahun, 300, atau bahkan kalian hidup abadi? Karena kan beberapa orang pengen ya hidup abadi karena pengen bisa ngelakuin banyak hal gitu. Kalau kita ngelihat tokoh fiksi kayak Voldemort, dia berusaha mengorbankan banyak hal untuk akhirnya bisa hidup abadi gitu. Kalau dilihat di dunia nyata pun kayak produk-produk kosmetik itu kan udah berusaha bikin anti aging, bikin kita lebih mudanya itu lebih lama gitu. Dan hari ini kita akan bahas, akankah mungkin beberapa saat lagi teknologi manusia akan sangat berkembang dan bikin kita bisa hidup abadi? Penasaran kan? Nah, pastinya gue nggak akan sendiri. Kita bareng satu teman kok bisa, namanya Karita Sutejo. Beliau tuh seorang head of the Department of Biomedicine Indonesia International Institute for Life and Sciences. Kalau mau ngomong daftar prestasinya, beliau tuh berafiliasi dengan berbagai industri di bidang biomanufaktur buat produk anti-aging. Makanya kita pas banget sih buat bahas ini bareng teman kita ini. Dan pastinya juga menjadi kepala program studi Magister Biomanagement. Welcome, Kak Richard. Apa kabar? Halo, halo Riko. Ya, apa kabar Oke. teman-teman? Halo, halo. Iya, iya. Gimana? Tadi tuh sebelum saya waktu kita siap-siap ini ya, siap-siap podcast, Kak Richard tuh kayak minum susu yang isinya gizinya banyak banget gitu. Jangan-jangan itu salah satu usaha ya Ya, untuk itu hidup memang, abadi? ya itu salah satu karya saya juga, begitu, ya kan. Oh, Ya kita harus maintain, jadi we practice what we preach, weh. gitu. Nanti orang akan lihat, loh, penasehat produknya tampangnya tua, tapi jualan anti-aging. Nggak cocok dong. Ah, Jadi we practice what we preach, gitu, yang bisa kita sharing dengan teman-teman tentang immortal di sini, oke, gitu. oke. Iya, iya. Kayak biasa kali Chat, kita mau minta satu fun fact biar cair nih. Dan sebenarnya fun fact-nya nggak usah harus ada hubungan dengan bidang atau bahasan kita juga nggak apa-apa. Yang penting seru lah. Oh, Coba-coba. saya ini adalah seorang gamer sejak Woi, usia 5 tahun wah, sampai detik ini. Ya kan? Game yang lagi saya mainin ini Elden Ring, dan sebentar lagi saya akan main Ghostwire Tokyo. wah. Oke, saya juga ngikutin 2 game itu. Cuman waktu dari umur 5 itu berarti main game apa tuh? Ingat nggak? Saya dulu awal-awal ya Atari ya. Zaman-zaman saya itu tahun 80-an itu Wah, ada Atari, itu ada Pac-Man, ya kan? Terus ada Nintendo, tapi nah, namanya dulu NES, Super NES ya? Mario Bros. Ya kan? Hmm. Terus masuk Sega Genesis, Super Nintendo, terus masuk Wah, PS 1, 2, 3, 4, dan sekarang saya main yang PS5, ya, dengan sejarah yang panjang ya, dari sampai umur saya yang sekarang. wah. Bayangin itu dari tahun 80-an ya. Iya, iya, itu gila, konsol dijajal semua tuh. Berarti masih koleksi ya? Kalau koleksi sih kayak udah Oh, enggak. oh, dikira. Iya, kayaknya udah hilang entah kemana tuh. Ya, anti aging juga. Jadi sekalian melatih koordinasi juga dan ketajaman Ah, pikiran. Itu salah satu oke. melatih juga gitu. Mungkin Nathan bisa disambung-sambungin ya beberapa contoh game. Sih. Soalnya Oh beberapa audiens iya. kok bisa seneng sama main game gitu dan Kayak seneng Elden sama Ring itu muter animasi. otaknya ngeri, ya kan? Iya, Gak iya. kayak RPG lain begitu. Oke. Nah, ini kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama Yup. dan ini langsung tajam banget. Apakah mungkin sains itu bikin manusia hidup selamanya? Nah, kalau istilah selamanya, ya kan itu kan indefinite ya. Nah, Mhm. tapi kalau untuk mencapai indefinite itu secara saintifik itu masih impossible. Ya kan? Oke. Jadi tentu saja itu ada rentang maksimum. Tergantung dari beberapa faktor, ya kan? Dalam hal ini teknologinya. Ya kan? Hmm. Apa yang bisa dimodifikasi sehingga mencapai suatu titik tertentu. Ya, jadi Hmm. jawabannya no. Oke, persempit deh. Eee
bisa memperpanjang berapa kali lipat umur kita gitu kan. Sekarang kan umur kita kan mungkin 80 gitu ya. Ada yang tertua kan 122 gitu. Kira-kira bisa I berapa kali lipat? see. Nah, kalau untuk umur sekarang nih, jadi begini, ya kan, manusia itu settingnya berbeda-beda nih, ya kan. Yang paling stretch as far as scientifically possible untuk teknologi sekarang diprediksi 150 tahun. Wah, lumayan Itu di itu juga ya. stretch, ya. Tetapi, ya kan, itu ibarat merawat mobil. Mobil juga bisa katakanlah 20 tahun, tapi kenyataannya kan tidak. Kadang-kadang orang tidak merawat bagian tertentu, kadang-kadang orang overspeed, lupa ganti oli, lupa ganti ini, lupa ganti itu, sehingga memperpendek usia dari mobil tersebut. Apalagi Oh, manusia yang begitu kompleks yang terdiri dari triliunan sel. Masing-masing sel perlu dirawat sendiri-sendiri. Kulit perlu dirawat sendiri, mata dirawat sendiri, lambung dirawat sendiri, usus dirawat sendiri, liver, pankreas, jantung, banyak banget. paru-paru, ginjal, semuanya ada perawatan optimum sendiri-sendiri. Eh, Kadang-kadang orang contoh ya aktivitas fisik olahraga nih, berarti jantungnya sehat, tapi merokok, paru-parunya tidak sehat, tidak bisa umur panjang. Oke, jantungnya oke. sehat, paru-parunya sehat, tapi suka minum minuman beralkohol atau kurang minum air, kena lagi ke liver, kena lagi ke ginjal. Semuanya sudah Hmm, sehat nih, ya kan? Gizinya cukup dari A sampai Z nih, tapi kerjaannya stres. Juga ada kortisol yang tinggi. Semuanya oke nih, kerjaannya oke nih. Ternyata ada kelainan hormon reproduksi, nggak bisa juga. Jadi ini semuanya banyak harus banget. dijaga sehingga bisa mencapai optimum kondisi ideal tersebut. Ya, Hmm, maintenance spare part. Ya, iya iya. tubuh manusia itu organ vitalnya banyak dan harus di-maintain semuanya, every single one of them. Nah, tergantung Oke. seberapa telaten yang pemilik spare part. Berarti kalau tadi sempat saya menghayal di depan itu sebuah teknologi yang kayak satu langsung bikin kita nyaman. Ini mah kita harus ya kitanya juga yang proaktif ya. Nggak bisa cuma dengan teknologi itu kita diem aja kita Mm-mm, umur panjang. Nggak bisa ya. tidak bisa. Kenapa? Ya kan contoh nih, dia dia itu tidak seperti sebuah zat langsung jebret ya. Kita langsung selnya prima semua, nggak bisa. Karena tubuh Ah, kita ya kan lebih dari 200 jenis jenis sel. Merawat ah. mata beda, merawat jantung beda, pembuluh darah beda, kesehatan mulut beda, Mm, usus beda, usus kecil beda lagi, lambung beda lagi, ya. Jadi itu tidak ada resep simple, ya. Maksudnya simple yang dalam kata arti satu zat, ya. mm. Meskipun ada beberapa yang scientifically proven bisa mengextend life expectancy dengan good habit gitu. Ada, ya Hmm. good habit ada gitu. Cuman kalau bayangannya seperti yang scientific fiction yang menelan satu tablet langsung jebret sehat, kayaknya itu very difficult. Oke. Ya, Tapi saya masih pengen stick ke teknologi yang langsung bikin kita immortal. Contohnya kayak cryonics. Itu kan kita ngebekuin diri ya dan berharap di masa depan bisa mm-mm. dicairin lagi terus tubuh kita bergerak lagi gitu. Itu Itu possible seperti kan? banyak ini ya, kayak Resident Evil kan orang-orang kaya itu memasukkan dirinya ke cryonik sehingga pada saat Iya. post apokaliptiknya itu selesai, dia bangun lagi semua zombie udah. Masalahnya begini ya, kalau kita menaruh tubuh kita itu kan kondisi stasis ya. Jadi Nanti itu apa? Diem artifi gitu. bukan itu statis. Itu Oh, saya bilang statis dan stasis beda apa ya. bedanya? Kalau statis kan lawan kata dari dinamis, ya kan dia diem. Heeh. Kalau stasis itu benar-benar secara temporal itu freeze, secara waktu itu di frozen, secara aktivasi itu frozen, Oke. ya.
Ingat ya, statis dan stasis itu beda. Ini di science fiction banyak dipakai kata stasis. Oke, Ya kan, oke. cryonis kan masih ya science fiction ya. Kalau kita bekuin sel-sel yang sederhana itu bisa ya ke liquid Ah, nitrogen ya, cryonics-nya ya. Cuman kita itu kompleks. Ya kan? Ada beberapa sel yang bisa disimpan, ada beberapa yang rentan kerusakan dalam kondisi cryonics untuk sekarang. Ya. Jadi kalau cryonics for now belum bisa. Ya, cryonics untuk teknologi sekarang belum bisa. Karena sel kita meskipun disimpan secara utuh, dia akan komunikasi terus. Ya kan, kadang-kadang untuk oh, memaintain kehidupan bukan hanya selnya dalam keadaan utuh, tapi proses komunikasi antar sel harus aktif, harus berkoordinasi. Nah, itu hmm, baru bisa maintain life, iya, ya iya. kan? Jangan-jangan kan pas dicairin dia stres ya, jadi udah Udah ngilang. nggak mungkin bernyawa, ya. Paling gampang Ah, coba bekuin tikus ya di ah. cryonics, dicairin lagi, udah wassalam tikusnya itu sudah. Oh, udah pernah dicobain tuh ke binatang? Binatang nggak bisa, tapi kalau bakteri ya, Ah, bakteri, virus, protozoa itu masih bisa. Ya, oke. sel binatang bersel satu rata-rata masih bisa. Ya, Oh, iya, kadang-kadang kok iya. kenapa mereka bisa kita pakai namanya cryoprotectant. Cryoprotectant itu adalah zat yang bisa menjaga integritas sel selama di suhu dingin. Jadi kristal esnya tidak merusak sel, tidak merubah apapun, Hmm, ya kan? Kalau kita kan nggak bisa dilumurin cryoprotein, nggak bisa, ya kan? Karena proses temperatur yang berubah itu terutama protein, denaturasi protein. Protein itu rentan kalau strukturnya berubah karena temperatur, fungsinya akan hilang. Meskipun hmm, selnya utuh, ya kan, struktur integritas struktur proteinnya hilang, komunikasi antar selnya sudah ngaco, nggak bisa, belum, ya oke. kecuali ya kayak makhluk bersel satu itu masih possible. Iya, ya karena sekompleks itu ya. Makhluk sel Yes, satu dengan kita sel yang miliaran gitu ya. yes, betul sekali. Oke, oke. Nah, kalau kebalikannya, apakah tua itu bisa dipercepat? Soalnya kan kita tahu ada penyakit kayak progeria ya, yang baru lahir, bayi, emang cepet Mm, banget tuanya gitu. Kulitnya hmm. keriput apa gitu. Nah, kalau progeria itu kan kasus ekstrim di mana mengalami mutasi ya, itu sindrom ya, Heeh, Hutchinson-Gilford, ya kan. Nah, kalau progeria kan langka nih, ya. mhm. Sebenarnya kondisi kita sehari-hari nih, kita juga bisa mengalami penuaan dini. Yang Oh, paling bikin penuaan dini tuh UV, oh ya. maksudnya kalau kebanyakan keluar di siang hari gitu? Mm-mm. Makanya dianjurkan pakai sunblock kalau Oh, komunitas anti aging, apa ya kan. yang Kita memakai mempengaruhinya? sunblock itu ada, nah UV itu ada bermacam-macam, UVA, UVB, UVC, ya. UVA, UVB, UVC, Heeh. ya kan. Contoh UVA itu dia dia tuh membakar kulit tapi di luar, ada yang masuk ke dalam, ya. Dia mempengaruhi em, genetik juga, ya. Dia bisa induce Oh, namanya photo aging sama damage, ya kan. Ini akan terakumulasi, ya, sehingga muncul penuaan dini. Ini kita bicara konteks kulit ya, heeh. bukan organ tubuh, ya. Oh, walaupun organnya masih sehat tapi tampilan luarnya tua gitu ya? Yes, nggak percaya coba deh berjemur tidak pakai sunblock, pasti tampangnya lebih menua karena kualitas kulitnya menurun, Oh gitu. ya. Iya, iya. Dokter kulit, ya, dimanapun dokter kulit, kalau kita banyak outdoor pasti disuruh pakai sunblock. Cuman Dokter dengan kulit, sunblock itu aman ya? sunblock itu aman, Eee, aman. iya, iya, soalnya saya kan minggu lalu habis dari Bali gitu, ngelihat tengah siang hari aja orang-orang masih pada surfing, apalagi yang coach-nya gitu. Itu kan berarti tiap hari ya? Dia akan cepet tua gitu kalau misalkan nggak tahu hal ini gitu kan? Coba lihat deh, ya. Coba lihat deh cepat tua nggak? Kalau nggak percaya saya ya, coba deh. Cepet tua nggak? Eee, Heeh, ya. Karena itu kulitnya mengalami aging.
Ya, tapi biasanya untuk coach-coach itu mereka sudah pakai sunblock. Kalau nggak Hmm. terbakar kulitnya. Tapi kan itu kan bukan berarti organ dalamnya rusak kan. Orang yang suka surfing itu ya kalau konteks balik lagi itu kan sehat, gerak, nggak kayak saya tuh 12 jam di depan komputer. Sekalipun mereka casingnya jelek, tapi kan dalamnya sehat. Berarti bisa juga umurnya tetap panjang dong walaupun penampilannya buruk gitu ya. Tapi ingat loh, kulit adalah organ terbesar di tubuh manusia loh. Dia juga bertindak sebagai barrier. Oke. Ya, kulit itu organ terbesar di tubuh manusia. Meskipun ya kalau vital ya pasti lebih vital jantung atau otak ya kan, tapi Heeh. kita harus ingat kulit itu organ terbesar tubuh kita Oke. ya. Dan sebaliknya kalau kalau berjemur di pagi hari itu yang bikin muda gitu. Kalau kita bilang mudah sih enggak juga, cuman lebih sehat gitu. Oke. Ya kan, tapi kalau efek jangka panjang itu belum ada pembuktian ya. Kalau itu karena lebih mudah itu begini, ya kan orang mempersepsikan muda itu ya kan lebih ke penampilan, Hmm. ya kan bukan secara performance dari sel itu sendiri. Ya, Hmm. tapi ini kan konteksnya ini ya secara penampilan ya. Belum Iya, iya, iya. Oke. Nah, ini gitu. selanjutnya tuh kayak lebih filosofis. Apa tujuan makhluk hidup menua terus mati gitu? Soalnya kan apakah ilmuwan sampai sekarang tuh nggak tahu jawaban itu. Soalnya kalau menurut saya sih kan ini biar terjadi ini ya, repopulasi dan regenerasi ya. Jadi penciptaan individu-individu baru akan memperkenalkan ide-ide baru, memperkenalkan dinamika baru dalam kehidupan ya. Ya kan? Hmm. Jadi ini adalah tujuan menua dan mati. Jadi dia akan keep passing on the legacy juga. Ya, kalau kita katakan manusia ya. Dan juga kalau non manusia misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan ini akan eh apa meng menurunkan sifat-sifat itu ke keturunan-keturunannya, bagaimana caranya bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi gitu. Tapi kan kalau binatang apa ya? Ya manusia kan pas generasi muda kita lihat kayak lebih pintar, lebih cepat adaptasi dengan sesuatu. Cuma kan Mm. binatang nggak perlu banget ya. Ya Oh, karena jangan mereka salah, binatang juga perlu ya. Misalnya nih untuk melawan predator, untuk mengantisipasi perubahan lingkungan, untuk mengantisipasi perubahan oh, iklim, kan mereka harus. Kalau tidak kan mereka musnah. oke. Ya, contoh paling gampang nih bakteri nih. Kalau dia tidak bisa melawan antibiotik kan dia juga musnah. Makanya terbentuklah yang resisten antibiotik. Itu paling Hmm. mudah aja itu ya di bidang kesehatan. Oh, oh iya ya benar ya, iya iya Ya iya. kan yang kebal antibiotik. Bakteri Heeh. sekarang pasti sudah kebal antibiotik yang berasal dari generasi pertama begitu. Oh, I see. Oke, berarti kalau gitu pertanyaannya umur panjang itu bagus nggak buat evolusi? Soalnya kalau dari tadi jangan-jangan nggak bagus ya? Enggak, kalau menurut saya itu umur itu untuk kontribusinya kepada evolusi itu menurut saya kesekian ya. Karena yang penting adalah jumlah jumlah dari organisme itu sendiri. Bisa jadi Hmm. contoh nyamuk, nyamuk cuma 3 minggu umurnya ya kan, paling lama sebulan dia udah mati. Iya iya. Tapi impactnya nyamuk yang membunuh manusia paling binatang yang membunuh manusia paling banyak di dunia itu adalah nyamuk. Nah, apakah berarti dia itu ada hubungannya dengan usia nyamuk yang 1 bulan? Enggak kan? Karena Iya. siklus regenerasinya lebih pendek. Ya, yang Oke. terpenting adalah cara melestarikan eksistensinya. Kalau Hmm. usianya panjang, regenerasinya itu cepat, berarti dia cepat booming, population boom. Dia akan mendominasi. Ya kan, jadi Hmm. dominating creatures on the planet gitu. Iya iya. Tapi berarti apa sih yang bikin makhluk hidup umurnya bisa beda-beda? Kayak manusia katakanlah 80, anjing cuma 10-an. Nyamuk berapa hari gitu. Iya kan? Nah, ini tergantung dari banyak faktor, ya kan. Kalau nyamuk itu
Ya kan itu kan lebih ke keberadaannya sebagai ini ya, parasit lah ke manusia. Jadi manusia mengembangkan teknologi yang secara aktif membunuh nyamuk. Oh, Jadi berarti nyamuk dulu juga nyamuk umurnya panjang? enggak juga. Saya nggak Oh. tahu kan. Saya nggak tahu kan, saya bukan ahli serangga. Ya kan, tapi kalau kita bicara konteks nyamuk yang sebagai parasit di tubuh manusia ya, Ah, begitu. oke. Ta- tapi kalau konteks biologisnya gimana? Kan kayak saya tuh pernah Jadi ini banyak tahu nih kayak faktor. ah, Ini faktornya banyak. Ya kan? Pertama, adakah dia itu sebuah defense mechanism? Ya hmm, contoh, ya kan? Em, Sebuah makhluk itu rentan terhadap zat A. mm-mm, Apakah ada di dalam genetiknya itu defense mechanism ya yang bisa digunakan untuk melawan zat A atau melawan kondisi B? Kalau ada, umurnya lebih panjang. Itu pertama, ya defense mm-mm, mechanism. Kedua, dia menjaga integritas genetiknya. Karena semakin penuaan, ya semakin menua, itu integritas genetiknya menurun. Apakah ada kemampuan untuk memperbaiki genetiknya? Karena kan metabolisme jalan terus. Ya kan, radikal mm, bebas dia produksi terus, ya kan? Jadi kerusakan itu akan terakumulasi. Apakah ada? Ya kan? hmm. Kalau di dunia anti aging itu ada pro aging, ada anti aging. Nah, apa tuh? Ya kan? Pro aging adalah faktor-faktor yang mempercepat penuaan. Ya, contoh ya kalau di manusia itu ya pro aging itu adalah radikal bebas contohnya. Itu pro aging. Ketika bebas tuh kayak gimana? Radikal bebas itu adalah produk metabolisme. Ya, ada Ah, itu inflammaging, itu adalah inflamasi. Inflamasi yang menumpuk. Inflamasi itu adalah stres ya. Dia itu zat yang dikeluarkan pada saat stres. Ya, itu oke. simpelnya seperti itu, inflamasi. Ya, itu akan secara akumulasi akan merusak sel juga, inflammaging. Ya, yang ketiga Hmm, tuh ada yang epigenetik ya. Jadi pada saat rentang usia tertentu ya, beberapa em, proses genetik itu akan di shutdown sama dia, epigenetik namanya. Dia akan mulai shutdown satu-satu. Jadi sudah ada hmm. program ya. Nah, itu adalah faktor. Sebenarnya itu masih ada lagi ya kan. Cuman kalau dibahas mungkin agak agak ini ya, sudah mulai deep ya. Jadi sudah Berarti mulai scientific udah. ya ya. Berarti salah satu cara untuk awet muda jangan stres ya. Zen gitu kan. Yes. Salah satunya, cuman kalau Zen doang, nggak laksanain lain nggak bisa, nggak cukup. Karena ingat, manusia itu triliunan sel, 200 macam sel yang ada maunya sendiri ya, yang cara rawatnya beda-beda. Ah, Jadi harus holistik. hmm. Nggak bisa telan satu pil langsung brrrr muda, tidak mungkin. Nah, Impossible. kalau gitu kosmetik yang anti aging gimana dong? Karena kan Kalau dia mungkin cuma kosmetik, satu. Heeh. kosmetik kan apply-nya di wajah, kulitnya yang awet muda. Oke. Ya kan? Buat Tapi kalau nambah wajah. organnya ya tergantung dia konsumsi apa. Oh, iya iya iya. Ya, kalau memang konsumsinya itu mendukung, ya kan? Contoh nih ada ekstrak tumbuh-tumbuhan, ya kan? Yang bisa melakukan regenerasi, ya Mhm. speed up regeneration. Ya biasanya itu banyak itu bahan bioaktif dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa? Biar nanti kita bisa makan nih. Ini yang ini yang terrekod dengan baik sih resveratrol contohnya. Itu tumbuhan apa? Enggak, resveratrol itu zat aktif. Oh, dari tumbuhan apa yang bisa kita Itu konsumsi? banyak kan di berries, berry-berryan. Oke. Ya, tapi saya apa? Saya biasanya enggak ini ya. Kita itu tidak boleh mengandalkan satu macam makanan untuk anti aging. Contoh resveratrol, wah semua orang makan anggur semua, apel nggak Nah, dimakan, pepaya nggak dimakan, pisang nggak dimakan. Ya, biasanya itu harus
kita dapat tuh spektrum. Kita dapat spektrum semua. Itu yang Oke. the best benefit. Berarti 4 sehat 5 sempurna gitu ya? No. Oh, salah juga. Mohon maaf ya, 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah pedoman gizi seimbang sekarang. Ya, Oke. kita tidak bisa memakai 4 sehat 5 sempurna lagi. Sudah pedoman gizi seimbang. Oke. Ya, mau bahas itu lagi, harus satu sesi lagi. Ya, ingat ya, Iya. pedoman gizi seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna. Ya, itu Oke. sudah harus dibuang jauh-jauh itu 4 sehat 5 sempurna. Justru menyebabkan masalah penyakit metabolik. Ya, diabetes, Oh. hipertensi, jantung Oh, karena ada bisa gula yang kena. berlebih ya? Karena ada beberapa faktor yang diabaikan. Jadi, diabetes ya, masalah-masalah yang timbul karena konsumsi makanan tidak betul akan muncul. Ya, misalnya resiko kanker usus karena kurang serat. Keempat sehat 5 sempurna tidak menganjurkan seberapa banyak serat yang dikonsumsi setiap hari. Seberapa banyak lauk pauk, Oh. batas maksimum gula, garam, minyak, itu enggak ada. Kalau pedoman gizi seimbang ada. Porsi sayur berapa, porsi buah berapa, porsi makanan pokok berapa, daging berapa, itu ada di pedoman gizi seimbang. Serem loh. Saya tuh kalau dipikir-pikir jarang makan buah. Nah loh, Berarti harus rutin ya, tetap ya buah ya? Beneran jarang loh saya loh. kalau mau sehat yang sempurna, ya pedoman gizi seimbang. Kalau misalnya Wow. kurang, ya menurun kualitasnya. Tapi buah bisa digantikan dengan sayur nggak? Karena kan sayur lebih mudah No, ditemukan. Oh, no, beda. nggak bisa, no. Astaga. Karena ada zat yang eksklusif adanya di buah-buahan saja. Oke. Ya, pigmen yang berwarna-warni kan banyak di buah-buahan. Kalau sayur-sayuran kan banyak kan hijau. Ya, ada sih sayur-sayuran yang berwarna-warni, tapi buah-buahan itu keep the key. Ya, kayak flavonoid, antosianin, ya, Wah. lutein, yang antioksidan yang ini biasanya didapat dari buah-buahan yang berwarna-warni. Nah, ini anti-aging juga. Salah satu key anti-aging juga itu. Ya, kita tidak bisa mengandalkan satu macam zat. Ya, seperti yang konsisten yang saya ngomong awal-awal. Kita tidak bisa menelan satu pil langsung brek awet muda. Sama, kita tidak bisa makan buah satu jenis brek awet muda, tidak bisa. Wah. Impossible. Oke. Ya. Iya. Gue tuh gara-gara beberapa kali tapping podcast kayak gini, jadi kayak sedikit-sedikit merubah gaya hidup. Soalnya waktu itu juga sempet kan ada kalau banyak duduk itu bikin mati gitu kan. Karena kita diam terus. Akhirnya pasang timer setiap Sedentary, sejam betul. saya jongkok berdiri. Ini setelah ini mungkin saya bakal makan buah. Oke, nah bener nggak kalau misalkan ada statistik cewek itu tuh umurnya lebih panjang daripada cowok Nah, secara itu rata-rata? betul sih, dan bukan berlaku hanya pada manusia, tapi terhadap hewan juga ya. Kok bisa? Tapi kan kita mungkin bahas konteksnya ke manusia ya. Pertama, Iya. ya kan kalau awal-awal itu kan laki-laki itu banyak terlibat terhadap kegiatan-kegiatan yang beresiko yang memperpendek umur. Laki-laki cenderung lebih banyak merokok, minum alkohol, ya kan, melakukan hal-hal yang tidak sehat lainnya, ya kan, dan juga laki-laki yang berperang kan, otomatis secara statistik usia Oh iya kalau dulu ya ya. usia pria itu lebih pendek, ya kan. Nah, juga itu ada beberapa teori lain, ya kan. Contohnya teori hormonal juga, ya kan. Teori Hmm. hormonal itu yang menyebabkan contoh ya, ini masih harus ada pembuktian yang lebih jauh ya. Itu lemak ya, deposit lemak ya. Estrogen itu menyebabkan deposit lemak itu ada di bawah kulit, ya, subcutaneous fat. Tapi kalau pada pria itu banyak di visceral, diselubungin organ. Pada saat itu diselubungin di organ-organ, resiko terkena penyakit seperti jantung itu lebih tinggi di pria dibandingkan wanita. Oh. Ya. Terus yang ketiga itu ada kromosomal, ya kan? Wanita itu ada 2 kopi X, ya. Kalau pria Heeh. itu XY. Iya. Jadi kalau ada defect, ya, kalau ada kelemahan itu yang cover 2,
Ya kan, kopinya ada 2, sedangkan pria hanya 1. Ini Wah, prediksi, ya. gila kompleks banget tuh. Ya kan, ini adalah teori, ya. Ini Hmm. adalah teori-teori yang mencoba mengungkapkan penyebabnya apa sih, Oh gitu. iya iya. Ya kan, cuman begini ya, kalau kita lihat biasanya di negara maju gap gap antara wanita dan prianya itu lebih sedikit ya. Maksudnya Banyakan eh, wanita gitu. gapnya tuh lebih sedikit, lebih lebih even gitu loh. Hmm, iya iya. Terus kalau dulu itu tuh orang-orang umurnya lebih panjang tuh benar ya? No, kata siapa? Ya kata kitab. Ayo, buktinya dari mana? Cuman iya iya sih kan beberapa ada yang perang gitu. Cuman kita manusia-manusia purba itu sampai ratusan tahun gitu. Hah? No, kata siapa Enggak ya? ratusan tahun? How do you prove that? Ya mungkin di sana belum terbukti, ya kan? Heeh, Tidak ada buktinya mereka hidup ratusan tahun kan. At least saya belum pernah membaca, koreksi kalau saya salah. Tapi kita heeh. bandingkan aja nih ke 100 tahun yang lalu Oke. atau abad 19. Heeh. Zaman itu masih ada penyakit menular. Plague itu ya plague apa itu? Plague kan itu 17, ya kan, Oke. 19 abad 20 awal. Ya kan, fasilitas kesehatan masih sangat minim. Obat-obatan Hmm. belum berkembang. Biasanya itu hidup 40 saja sudah bagus banget. Mhm. Ya, tingkat kematiannya sangat tinggi ya, zaman Perang Dunia Pertama ya. Mungkin kalau 300 tahun sulit untuk dibuktikan ya. Kita ini pas zaman ini deh, 100 tahun yang lalu deh. Itu kan masih within our reach ya. Zaman kakek nenek kita. Oke oke. Banyak juga yang meninggal 30-40-an. Ya kan, kena infeksi ini. Cuman kan berhubung tidak adanya teknologi, mereka menggunakan em, pengobatan seadanya. Sekarang Hmm. lebih panjang, justru lebih panjang nih life expectancy. Kalau kata ratusan tahun, I do not see the proof. Hmm. Ya jangan Oke. salah ya. Iya Ini iya. mungkin kadang-kadang kata si Anu atau anecdotal evidence aja, tapi enggak, no. Iya iya Manusia hidup dan lebih panjang abad ini dibanding berarti abad trennya lalu. berarti trennya kita umurnya akan semakin panjang ya karena kan tadi Of teknologinya pun dia narik kan course, yes. pelan-pelan. Nah Karena terus di extend ya. iya. Karena improvement of healthcare juga ya, human healthcare and wellness juga, ya Mhm. kan, itu akan bertambah, ya Wah itu akan improve terus. gila sih nanti nggak kebayang tuh umurnya udah hitungannya ratusan tahun ya gitu. Dan pernah ada yang bilang juga kayak Max Planck bilang, kalau misalkan masyarakat maju itu kan generasi tuanya diganti harus mati dulu untuk akhirnya digantiin generasi muda. Nah, berarti nanti kemajuan kita gimana nih? Karena umur akan makin panjang, generasi tua akan makin stay ada. Ya saya juga ngerasain sih di beberapa sistem kerja gitu setidaknya kadang generasi tua itu agak agak menghambat gitu untuk anak-anak muda yang berpikiran kayak saya gitu. Nah, itu kan berarti nanti ke depannya gimana? Nah, kadang-kadang kan ini kan senioritas ya kan. Kalau kita lihat ini ya secara antropologi, secara sifat-sifat kemanusiaan itu kan ada senioritas dan sebagainya. Cuman kalau kita lihat juga kita semakin berkembangnya zaman juga senioritas sudah mulai ditinggalkan ya. Sekarang meritokrasi. We speak Hmm, by the result, ya kan? oke. Ya, jadi ini it depends on the dynamics of the people. Jadi dinamika orang-orangnya sendiri yang terlibat membentuk sebuah ekosistem. Kalau kita kaitkan manusia-manusia itu umurnya panjang, tentu saja ya kan manusia yang berumur panjang ini akan terjun, ya kan? Jadi ikut berperan. Kalau senioritas kayaknya itu bukan pengaruh umurnya panjang, itu karena pengaruh kerangka berpikir generasi sebelumnya. Bukan tergantung sama eh, bukan tergantung dengan Usia. usianya panjang atau enggak menurut saya. Itu rangka Oke. berpikir, ya kan? Makanya Iya, iya. kita sekarang kalau tidak mau sistemnya terganggu, ya seperti senioritas, tanamkanlah ke diri kita semua, ya kan? Prestasi itu nomor satu.
Kita harus more open-minded. Kita didik dulu nih anak-anak kita zaman sekarang. Ya, jadi ke depannya meskipun mereka hidup 100 tahun, ya kan, mereka akan selalu ikut dinamika. Ya, now is our chance. Ya, how we educate our current generation. Menurut saya itu nggak ada pengaruhnya dengan manusia itu bisa panjang atau enggak. Tapi how we educate them to accept ideas, ya kan? Itu. Oke, nah tapi apakah dengan umur kita panjang bikin kita malas? Soalnya sekarang mungkin teman-teman saya kan beberapa yang nikah 30 tuh wajar. Dulu mungkin 22 udah nikah. Sekarang waktu saya lebih panjang nih untuk berkarir. Kayak expand 10 tahun. Nah, nanti expand-nya berarti kalau umur 150 aja mungkin expand-nya bisa 50 tahun tuh. Untuk kita masa produktifnya. Ya kan? Itu bikin kita malas nggak? Kalau malas sih saya menurut saya itu relatif, ya kan. Contoh nih, manusia itu hidup 150 tahun. Itu otomatis menandakan, ya kan, produktivitas manusia juga expand. Karena harapan hidup bertambah nih. Ya kan? Berarti manusia itu lebih fit bekerja dalam rentang waktu yang lebih lama. Kalau kata malas, menurut saya tidak ada hubungannya dengan usia. Ya kan, contoh nih, saya, ya kan, katakanlah bosan main game umur 40 tahun. Kan saya bisa mencari aktivitas lain sebagai hobi baru, sebagai aktivitas yang menyenangkan buat saya. Ya otomatis kalau umur saya 150, ya saya carilah sampai usia 80 hobi saya yang lain. Ya kan? Kalau istilahnya malas mungkin enggak ya, enggak mungkin ya 80 tahun masih 70 tahun lagi duduk seperti patung kan enggak mungkin, ya kan? Pada saat manusia produknya dia akan mencari terus. Ya. Kalau menurut saya kalau tren manusia sudah 100 tahun ke atas, dia akan mencari aktivitas baru. Kalau sekarang ya harapan hidupnya 80, kalau udah 70 kan kualitas secara fisiknya sudah drop. Jadi udah tanda kutip malas. Kalau 150 double dong, berarti produksinya lebih lama, dia akan aktif lebih lama. Jadi kalau istilah malas itu mungkin belum begitu kena ya. Iya. Ya kan? Ingat ya, pada saat 150 tahun, bukan berarti 70 kita sudah loyo, sudah lemes, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita misalnya harapan hidup 150, bukan tidak mungkin 120 itu kita masih aktif bekerja, bisa nge-gym, bisa angkat beban. Iya. Ya, of course. Oke. Nah, sekarang sih saya lihatnya berpotensi besar nggak teknologi atau ya hidup panjang ini dipegang sama orang-orang yang berduit, yang emang orang-orang besar kayak Jeff Bezos. Karena kan dia punya duit banyak, dia menginvestasikan segala apapun yang mungkin dia konsumsi, yang dia lakukan untuk umurnya panjang. Jadi jangan-jangan nanti yang umurnya panjang itu orang-orang hebat ini ya? Oke, kalau menurut saya nih, ya kan, itu tergantung dari ini kita langsung lihat ke mindsetnya Jeff Bezos ya. Ya kan, nah dia akan lihat nih kalau dia sudah develop, dia dapat nih usia panjang. Kalau dia tidak mengimplement ke manusia-manusia lain, berarti dia doang dong yang hidup panjang. Dia ada teman tidak gitu kan? Secara sosial, itu secara sosial. Ya kan? Secara bisnis, kalau dia lihat, oh, kalau saya bisa menjual ini secara massal, saya akan lebih kaya. Why not I commercialize this? I see. Karena kita nggak bisa hidup sendiri juga ya. Ya kan? Kan manusia sosial. Nggak mungkin untuk dirinya keluarganya. Kan dia perlu teman-teman. Oke. Iya. Dia perlu orang. Kalau manusia usianya lebih panjang, berarti kan jendela dia mengonsumsi barang dan jasa itu kan bertambah juga. Contoh nih, mungkin kita sewa rumah. Kalau kita umur 80 tahun, kalau kita sudah meninggal, kita nggak sewa rumah lagi kan? Iya. Betul? Kalau kita hidupnya sampai 150, otomatis kita sewa rumahnya bukan 80 tahun. Berarti tambah dong 150 tahun. Betul? Iya. Berarti secara ekonomis lebih beneficial.
Ya menjadi beban atau tidak mungkin urusan belakangan. Tapi kan eh, potensi ekonominya jadi bertambah. Kalau orang itu produktif, potensi ekonominya juga bertambah. Dia harus mikirin itu. Kalau saya jadi Jabez, saya mikir. Kalau saya share ke orang, Hmm. ekspektasi hidupnya bertambah, kebutuhan ekonomi bertambah, saya lebih untung dong. Hmm. Kalau pakai Jeff Bezos ya, kalau yang Iya, lain iya. mungkin ya pikirannya sudah akan berbeda. Oke. Ya, Iya, iya. kalau Kebayang. saya bagikan, tapi ya mungkin saya put price tag. Ya dong. Iya, Ya iya, lebih untung iya. saya lebih kaya terus dong. Aha. Gitu. Oh, berarti tapi tetap sih penasaran juga kenapa orang-orang pengen umurnya panjang gitu. Karena ya mungkin kan dengan umur panjang juga capek juga ya hidup gitu. Em, kalau capek atau enggak kan itu mindset. Ada orang umur 20 aja udah nggak mau hidup, mau bunuh diri. Heeh. Ya kan? Iya, iya. Aduh, tugas kuliahnya berat nih. Aduh, saya bunuh diri aja. Aduh, saya diputusin pacar, tidak kuat menghadapi apa perjuangan cinta, bunuh diri. Heeh. Aduh, kerja itu berat, umur 30. Itu kan mindset, ya Hmm. kan? Kalau kita punya dream, kita punya hope, kita punya ambition, mau umur 1000 tahun juga tidak cukup, right? Hmm. Ya, jadi itu menurut saya tergantung orangnya lagi. Kalau me, the longer I live, the better. Kalau Tapi saya ya, makin distraktif nggak sih? Karena kan manusia eh nature-nya itu ya distraktif ya. kalau destruktif ya tergantung lagi bagaimana dia itu dididik dan bagaimana dia itu mengarahkan dirinya dan orang-orang sekitarnya. Hmm. Ya again, ya itu ya education juga, Oke, oke. ya kan? Iya, iya. Proses Tapi edukasinya juga pasti berubah. eh, Pada saat manusia kebanyakan sudah berusia lebih panjang, edukasinya juga berubah, nah, itu ya bikin kan? orang jadi makin nggak mau punya anak nggak sih? No, nggak ada hubungannya sih kalau menurut Oh, saya. nggak ada juga ya? Ini nggak mau punya anak menurut saya ya kebanyakan itu ekonomi ya. Orang itu concern Oh, ekonomi. Kalau saya lihat ya kondisi sekarang, bukannya nggak mau repot ya? Kan repot gitu punya karena anak. nggak mau repot, karena kan harus kerja nih. Oh Coba iya, iya. kalau Kita sandang ngomong pangan, ekonomi. kebutuhan hidup murah meriah, gampang. Saya rasa orang semua udah menikah muda, ya. Eh, Satu hari cuma perlu kerja 2 jam, gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, boleh mewah-mewah, boleh liburan. Pasti semuanya menikah muda. Menurut saya ya. iya sih benar sih benar benar Sekarang kan benar nggak benar. cukup. Orang suami istri sekarang harus kerja baru bisa cukup kebutuhan hidupnya. Iya, rumah Ya mahal banget. otomatis keinginan memiliki anak tertunda, ya kan? Kalau mengejar karir ya memang ya istilah mengejar karir juga relatif, ya kan? Hmm. Cuman kalau menurut saya kalau ekonomi itu mudah, ya kan? Kan pasangan tersebut bisa spending ya kan, bisa mengalokasikan spending untuk merawat anaknya, mungkin dengan babysitter atau bantuan-bantuan lain. Hmm. Ya itu menurut saya sih. Ya kan, Iya, tapi iya. yang sejauh ini yang saya eh, apa amati sih ini ya, ekonomi itu biaya yang harus dikeluarkan untuk mensustain anak itu menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Itu yang membuat orang ya, aduh tunggu dulu deh saya kumpulin uang dulu nih. Saya berkarir dulu nih. Iya, iya Kalau betul cukup betul. nyaman baru saya berkeluarga. Oke. Nah, menurut saya ya, ya tentu saja itu tidak berlaku untuk semua orang, tentu saja. Iya, iya, iya. Tapi Gitu. kalau terkait teknologi upload kesadaran gitu kan, sekarang lagi rame itu Elon Musk kan pengen masukin Mm-mm. kepala dia ke robot. Itu possible nggak? Dan karena kan kalau Belum, itu possible heeh. jadi immortal tuh. Kalau menurut saya sih ini kan berarti harus mentranslate kode-kode ya, memori dan sebagainya itu ke dalam bentuk ini ya perangkat keras ya. Heeh. Dan untuk sekarang masih belum ada teknologi itu. Sama sekali nggak kelihatan teknologinya. I do not see it, not that I know of sih. Tidak Oke. ya, Kalau ngupload sepengetahuan dikit saya gitu, tidak. ngupload dikit bukan bukan seluruh.
dikit aja kayak satu Masalahnya memori kan kita. untuk manusia seutuhnya kan harus semuanya. Kalau setengah-setengah ya manusianya setengah-setengah. Contoh dia cuma Oh, bisa upload, manusianya bergerak. Kan ah, manusia juga berpikir, punya logika, punya memori, kan bukan cuma bergerak. ya ya. Itu kan Tadinya kan semua harus dikeras. kalau cuma dikit itu kan berarti kayak udah ada titik terang gitu. Misalkan kayak memori kita selama 1 hari disimpan. Nanti kita bisa download lagi gitu. Buat Memori juga macam-macam loh. Memori secara visual, wow. memori secara bagaimana cara kita mengolah informasi-informasi yang ada di luar, kelima Oh indera iya, kita, itu kan semuanya juga kompleks perlu banget. data. Apakah bisa? Memori itu bukan cuma visual ya, Iya iya. telinga juga iya, pendengaran juga iya, sentuhan juga iya, penciuman juga iya, semuanya kan. Itu kan semuanya ini 5 indera loh. Organ-organ Ah, tubuh lain kan ada memori juga. hmm. Iya iya iya. Gila kompleks banget ya berarti Ya, yang cara tadi tubuh bilang. kita merespons stimulus itu kan ada memorinya juga. Bahkan kekebalan tubuh kita kan ada memorinya juga, Astaga. right? Mana bisa main upload download segampang itu. Oke Apalagi oke. otak. Kekebalan tubuh aja tuh ada memori, apalagi otak lebih kompleks lagi. Hmm. Gitu. Iya iya iya. Oke oke kebayang. Nah berarti Ya. Kak Richard ada ultimate question nggak? Jadi yang masih Kak Richard pertanyakan gitu dari hal ini. Bahkan mungkin belum ada jawabannya. Biar audiens kok bisa mikir nih setelah nonton ini. Berapa usia maksimum ya Ah, dari makhluk hidup yang ada di dunia ini? Yang paling panjang itu apa sih? Berapa tahun sih untuk usia saat ini makhluk yang gitu. terpanjang? Iya, Oh, oh itu untuk makhluk apapun nih. paling panjang itu berapa tahun? Paling panjang. Usia makhluk yang paling panjang di bumi ini itu berapa? Saya tuh jadi pengen jawab karena saya tuh pernah tahu ada satu jenis ubur-ubur yang dia tuh nggak bisa mati. Bener ya? So, jawabannya Kekal dong. iya, yes, immortal. Oh, Itu yang paling panjang, immortal. Apa? Observably immortal ya. Di apa ya? Yang diobservasi itu immortal. Tapi yang kita kan nggak liatin sampai 1000 tahun, 2000 tahun kan enggak. Tapi secara konseptual, secara observasi itu immortal. wow. Kalau ini jadi kayak balik lagi ke atas, cuman ya saya ngebayangin mungkin manusia bisa mengadaptasi cara makhluk itu apa ya selnya beregenerasi, kita kayak manipulasi sel, kita cepat muda terus gitu. Masalahnya itu kan jellyfish, ya kan? Hmm. Pemrograman sel jellyfish itu agak sulit jembatannya ke manusia. Oh Itu jauh ya. jauh, ya kan? Oh, Ya kan? Itu perlu rombaknya itu sangat signifikan. Meskipun orang sudah mulai menemukan cara namanya itu transdiferensiasi, orang sudah tahu nih. Ya kan dari bentuk sel jantung atau sel mata yang terminal dibalikin oh, lagi dalam bentuk stem cell udah ketemu caranya. Yang Yamanaka itu, oh, Shinya Yamanaka. Itu namanya indus pluripotent stem cells. Itu sudah ketemu caranya. Cuman oke. kalau mau ke arah immortal tuh masih jauh sih itu sih. Karena kan ini manusia sudah banyak nih selnya nih. Berarti ini Heeh. semuanya harus diprogram ulang. Itu gimana caranya? Oh setengah mati itu ya. Iya, ya kan? Heeh. Kalau ada satu sel yang terdisrupsi, itu kan mempengaruhi sel yang lain. Karena kan sel tubuh kita Hmm. semuanya berkomunikasi nih. Mhm. Ya, jadi menurut saya masih jauh sih untuk mencapai ya kan mekanisme yang sama seperti jellyfish itu. Iya iya iya. Oke oke kebayang. Ya, Jadi itu ultimate question-nya sebenarnya langsung terjawab juga, ada makhluk yang bisa immortal gitu. Cuman pastinya, setelah ini kalian pikirin aja, kalian mau mau hidup berapa lama dan apa yang kalian lakuin. Kalau gue ditanya sih gue pengennya setidaknya 200 tahun. Karena nggak tahu sih pengen menikmati aja sebagian hidup untuk produktif, sebagian hidup untuk, bersenang-senang. Kayak gitu. Kak Richard ada terakhir yang mau disampaikan nggak sebelum kita tutup? nah teman-teman, ya kan sebenarnya ya seperti yang dikatakan itu
manusia itu secara teoretikal itu bisa hidup 150 tahun. Ya. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan yang bisa mengextend our life. Ya. Yang pertama itu ya kan regulasi kalori. Ya. Itu Jadi gimana tuh? makanan dengan kalori yang cukup itu bisa mengextend our life, itu bisa 20 tahun. Sama olahraga, ya aktivitas fisik. Ini yang paling achievable, yang kalau kita laksanakan menjadi disiplin itu bisa extend 20 sampai 30 tahun. Oh, tadi This tuh is absolutely achievable. ya yang kalori itu berarti kita pahami kebutuhan kita kalori berapa seharinya dan kita makan itu gitu. Yes. Oke, Ya. dan disandingin olahraga. Yes. Ya kan, karena kalau kita lihat itu pembunuh yang paling besar itu penyakit metabolik, ya diabetes, hipertensi, jantung. Karena apa? Ya kan, kalori manajemen kalori yang buruk. Ya, makronutrien ya karbo, protein, lemak. Ya, yang kedua ini aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik itu terbukti secara ilmiah bisa mengextend 10 tahun. Very significant. Harus banyak gerak nih. Ya. Yang paling efektif ya sebenarnya sih resistant training. Itu gimana? Angkat beban. Oh iya, karena otot kita jadi kuat ya, katanya kan otot. Yes, karena salah satu yang menyebabkan penuaan itu menjadi lebih buruk itu sarkopenia, penyusutan otot. Penyusutan otot menjadikan manusia itu sedentar. Itu jadi tidak aktif bergerak. Tidak aktif bergerak itu mempengaruhi aktivitas organ lainnya. Jadi aktivitas fisik drop terus. Angkat beban akan memaintain otot sehingga kita bisa aktif bergerak sampai usia tua. Oke. Iya. Berarti sebenarnya very reachable, right? Ya, 20-30 tahun dengan melakukan dua hal ini ya. Tentu saja pedoman gizi seimbang yang tadi ya. Very achievable. Kalau mau 100 tahun menurut saya very achievable. Sangat achievable. Iya. Presiden Joe Biden aja sudah umur 81 atau 80 sekitar segitu. Masih bisa memimpin negara. Iya. Kalau dikata tuh Ya, Aderai, nggak saya pensiun sering loh. lihat tuh. Aderai, lihat ya, orang yang melakukan olahraga ya kayak resisten Aderai itu kelihatannya jauh lebih muda. Coba lihat, Iya, Mas muda Aderai. banget. Dia umur berapa tuh? 52 atau 53. Kalau tidak salah. Iya. Tapi kelihatan seperti 30-an. Itu buktinya jelas sekali ya. Anda boleh melakukan penelusuran dengan Google, bodybuilder yang aktif itu kelihatannya 30 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Baik pria maupun wanita. Anda boleh Google senior bodybuilder atau bodybuilder 70 years old, bodybuilder 80 years old. Anda perhatikan, tidak ada yang kempot, tua, rentak. Kenceng, bagus, aktif. Contohnya Ernestine Shepherd aja ya. Itu saya follow Instagram beliau juga. Itu sudah 84. Tapi kelihatan kayak 50-an. Ernestine Shepherd. Oh iya, ini saya lihat nih di Google. Iya, gile. Badannya kuat itu banget ya. Itu kuat. Dan beliau itu mulai berolahraga tuh usianya agak telat. 56 kalau tidak salah. Saya nonton story beliau. Wah gila, berarti nggak ada kata telat ya buat kita. Nggak ada kata telat, tapi jangan menunda. Iya. Jadi keenakan nanti. Saya aja kalau olahraga ngeri loh. Ya, saya ngomong pelatih saya, jangan lihat usia saya, latih saya seperti saya umur 20-an. Jangan lihat usia saya, bebannya dikurangin. Tidak, saya tidak mau. Latih saya seperti saya usia 20. Yang penting saya tidak cedera aja. Oke. Siap. Iya, itu ya guys. Kan? Oh ya, ini saya udah menutup nih. Apa tadi? Gak apa-apa, dikeluarin dulu. Ya, maksud saya itu achievable. Jadi olahraga itu jangan ditunda. Karena ini sangat mudah dilakukan. Tapi orang, nanti aja deh. Jogging-jogging kecil aja deh. Gitu. Yang paling efektif itu yang tadi.
with dan apalagi cewek paling males, aduh angkat beban, entar badan gua gede lah, entar Mm-mm. gua jadi berotot lah. Yang laki-laki aja susah berotot, apalagi cewek. Anda lihat ya, Iya sih benar. ambil aja contoh yang olahraga yang gitu Agnes Monica, awet muda tidak? Lihat aja. Mhm. Sampai orang nuduhnya oplas loh. Ya, Hmm. Jennifer Lopez, Madonna umur 60 tahun loh. Ya, Iya, ya iya. memang ada plastik surgery sih, tapi untuk kegesitan itu saya rasa umur 40 juga nggak bisa seperti Madonna yang umur 60 tahun, Hmm. ya Iya, kan? iya. Jadi ini yang easy to do kalau menurut saya, ya. Kalau mau usia Anda tidak digit itu yang paling gampang, ya, latihan beban. Iya. Wah, mulai saat ini Contohnya udah banyak. sehat. Mas Aderai itu udah jelas sekali, sangat jelas. Oh, iya, Deddy Kobusier juga ya? Nah, Deddy Corbuzier umurnya berapa? 46 atau berapa itu? Kan dia tuh Iya. kelihatan seperti 30 awal, jauh lebih muda. Iya, iya, Jadi segar banget. itu sudah proof. Dan ini buktinya langsung di depan mata kita gitu. Iya, iya. Ya, saya juga tidak mau ketinggalan. Iya, saya juga nggak mau mulai sekarang. Good. Ini habis ini saya mau ke pelatih nih. Habis ini Wah, nih, saya nge-gym. udah makan langsung pergi Wah, olahraga. Waduh, angkatannya sih udah sadis nih. gile, gile. Oke, oke. Kayak gitu guys. Dan seharusnya ini kalau dari saya sih jadi sesuatu yang melegakan ya, karena teknologi itu ternyata bukan sesuatu yang mahal banget yang harus kita beli Iya, kayak mesin, tapi sehari-hari kita dapat dan kita bisa lakuin buat umur lebih panjang lah gitu. Oke, Kak Rica, thank you banget waktunya. Kita sangat apresiasi di tengah kesibukan ini ya. Apalagi setelah ini juga kan mau bodybuilding kali ya atau nge-gym gitu. Dan pastinya nanti mungkin kita undang-undang lagi Badan kok bisa kalau ada bahasannya menarik buat siap. kita terus diskusi. Dan ya udah kalian mulai sekarang olahraga lah, banyak gerak, makan yang sehat, makan buah gitu ya. Jangan buah Oke, aja, Kak. ingat. Pedoman, Oh iya. gizi, seimbang. Ntar makan buah doang juga nggak sehat. Oh iya, iya, iya. Ya, Oke, kalau gitu gua Rico sign it out, Kak Rica juga sign it out. Dan seperti biasa, terima kasih. Dadah. Bye-bye. dadah.